tipe orang yang gak bisa gak boleh satu kamar sama aku atau satu ranjang sama aku. Satu, orang yang suka ngikik sendiri pas lagi nge-scroll sosmed. Ya apalagi kalau apa ya, kalau nge-scrollnya kenapa Lisa? Kenapa Lisa mendekatiku? Coba dekat toh. Apalagi kalau misalkan ketawanya itu gitu kan. maksudnya tuh kalau misalkan emang ada yang lucu atau apa gitu di sosmed, di video yang dilihat, ya ketawa sih ketawa aja gitu, tapi nggak usah over ketawa gitu sampai kadang ya gitu deh, kitanya juga mau negur nggak enak gitu ya. Kita kan berusaha menjadi tuan rumah yang welcome meskipun dalam hati mendongkol setengah mati. Terus ada juga orang yang dia tuh kalau misalkan ada yang lucu atau pokoknya apalah gitu yang bikin dia suka ketawa Lisa. Misalnya kalau dia sambil nonton video kan, terus lucu gitu, terus dia ketawanya itu nggak cuma suaranya aja yang keras, tapi dia ketawanya sambil mengkucang gitu. Nah, tahu ke? Enggak. Kayak gimana ya, aku gimana gitu cara mempraktekannya, mencontohkannya, pokoknya kayak begitu dah. Jadi dia mengkucang gitu, nah Lisa. Ngerti? Apa? Sampai bukan rumah sih, kasur, tempat tidur, ranjang atau apapun itu yang ditempatinya itu sampai tergetar-getar kayak gempa. Apalagi kalau misalkan orangnya punya sorry to say, berat badan yang di atas rata-rata, itu apa ya, getarannya sangat terasa sih. Getar cinta ini bukan getar cinta, sudah ada cinta. Terus juga mau tahu apa yang atau sosok atau ciri-ciri orang yang paling nggak bisa satu kamar sama aku atau satu ranjang sama aku, yaitu orang yang apa yang kita omongin tadi malam, Marisa? Apa? Orang yang suka teleponan, apalagi sampai subuh. Siapa itu? Atau sampai larut. Siapa itu? Kepo. Siapa tuh? Kipas bagus sini. Baik, kipas. Mana ada rasanya? Sini. Permen. Makan dah. Itu nah. Jadi dia suka teleponan sepanjang malam ya. Aku juga dulu orangnya suka teleponan sih. Sampai subuh atau enggak sampai subuh juga sih. Ya paling kan sampai jam 2 apa jam 3 gitu. Tapi enggak yang sampai ngikik-ngikik. Teleponan aja gitu, biasa aja. Dan kalau bisa sih suaranya juga dipelanin gitu kan, karena kan di rumah apalagi kalau misalkan ada teman tidur sekamar ataupun seranjang, kalau misalkan kitanya teleponan terus teman kita tidur tuh udah tidur duluan kan, so pasti kita ngeganggu. Mungkin orang itu juga nggak akan bilang kamu tuh, nggak akan negor gitu kan, tapi ya kita tahu diri aja lah sebagai tuan rumah atau bukan tuan rumah, sebagai tamu ketika bertamu ke rumah orang. Sama aku juga nggak suka sama orang yang sekamar sama aku tapi dia itu nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipakainya di kamar aku. Misalnya dia pakai selimut aku tapi pas dia bangun selimutnya dibiarin gitu aja, nggak dilipat, apalagi ditaruh di tempat semula. Atau dia asal tidur aja di kamar aku, terus pas kasur aku berantakan, bantal aku semuanya berserakan, tahu-taunya orang itu tidak bertanggung jawab dan lepas tangan sama apa yang sudah
diperbuat oleh 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 dirinya. Pokoknya kayak gitulah. Sama apalagi ya, sama orang yang suka minjam-minjam barang-barang aku sih, minjam-minjam terus nggak dibalikin, atau minjam-minjam tanpa sepengetahuan aku, tanpa betul pas sepengetahuan, tanpa bilang-bilang, contohnya langsung diambil, atau dia belum izin sudah diambil duluan gitu. Kayak misalkan, boleh pinjam gitarnya, kayak gitu, tapi gitarnya sudah ada di tangan dia gitu kan nggak enak tuh kita mau bilang, janganlah, jangan pinjam. Tapi kok sama si Alisa sama si Pak Baba nih, aku sering sih tolak mereka pinjam barang-barang, soalnya mereka kan masih orang rumahku juga. Apalagi si Pak Baba itu suka mau pinjam apa? Pinjam permen. Pinjam permen. Pinjam pianikaku guys, tapi nggak pernah aku kasih. Ambil sendiri. Lewat jendela. Emang bisa? Kan lewat jendela mana pakai kunci masuk ke kamar terus ambil. Kayak gitu. Udah berapa menit kali Bapak? 6 menit. Udah bisa kita berhentikan? Enggak, kayaknya bisa.